Air ini juga kalau kita saksikan begitu ya untuk informasi sebelumnya di mana sudah menjangkiti 17 provinsi dan juga sudah menjangkiti 40.000 hewan ternak. Bagaimana menurut Anda Pak Khudori? Ya, itu data 2 Juni ya. Kita belum tahu data terakhir hari ini gitu. Tapi kalau kita update yang bisa kita lihat real time gitu ya, real time itu Jawa Barat. Itu sangat mencemaskan, Mas. Kecepatan penularannya sangat mencemaskan. Di Jawa Barat itu sudah menyerang 21 dari 27 kabupaten dan kota. Jawa Barat adalah salah satu sentra populasi ternak sapi potong yang cukup bagus, cukup besar ya. Nah, yang tidak kalah penting saya kira Jawa Timur. Jawa Timur itu sudah menyebar di 29 kabupaten kota dari 38 kabupaten dan kota. Jadi sudah hampir 75% lah. Makanya sangat dimengerti tempo hari Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah itu menetapkan Jawa Timur sebagai darurat wabah PMK seluruh Jawa Timur. Kalau sebelumnya Menteri Pertanian hanya menetapkan 4 kabupaten saja di Jawa Timur, tapi ini sekarang sudah menyerang 29. Kita belum tahu hari ini ya tanggal 6 Juni ini penyebarannya sudah sampai ke berapa wilayah dan berapa provinsi, dan perlu diketahui dari 17 provinsi yang diupdate tanggal 2 Juni itu beberapa provinsi adalah provinsi sentra ternak sapi potong ya, juga sapi perah ya. Jawa tentu yang paling penting Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ada Sumut juga, Aceh, Nusa Tenggara Barat. Ini provinsi-provinsi yang menjadi kantong produsen sapi potong sebetulnya. Jadi kalau ini menyebar di provinsi-provinsi itu, tentu kita semua patut khawatir. Baik, Pak Khudori, kalau kita lihat kembali statement dari Mentan juga menyatakan bahwa wabah PMK ini juga terbilang masih terkendali. Apakah memang wabah ini juga tidak berbahaya bagi manusia? Bagaimana menurut Anda Pak Khudori? Sudah diketahui publik bahwa ini memang bukan penyakit zoonosis ya, bukan penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Tapi masalahnya adalah tingkat penularannya itu sangat-sangat cepat. Ketika diketahui April lalu, sekarang sudah menyebar sedemikian cepat. Itu betul bahwa kalau menggunakan parameter kematian, ya, itu memang kematiannya kecil, dan itu sudah diketahui publik juga dan berkali-kali juga disampaikan oleh para ahli bahwa kematiannya kecil 1-2%, gitu. Tapi tingkat penularannya itu yang sungguh sangat-sangat mengkhawatirkan, ya 90-100%. Jadi ini luar biasa. Makanya kita bisa pahami kenapa Organisasi Kesehatan Hewan Dunia menempatkan PMK, penyakit mulut dan kuku ini di level prioritas, di paling atas. Ini memang sangat berbahaya, penularannya itu yang sangat berbahaya. Ke manusia sih tidak gitu ya. Nah, kalau menggunakan parameter bahwa yang meninggal, yang mati itu kecil gitu ya, itu tidak terlalu tepat saya kira, karena memang penyakit ini sudah diketahui memang kematiannya kecil gitu. Dan kalau disampaikan tadi oleh Pak Menteri Pertanian bahwa tingkat kesembuhannya tinggi, jangan lupa itu adalah berdasarkan pengamatan simptomatik ya. Jadi gejala-gejala yang bisa dilihat. Tapi sebetulnya meskipun sapi itu kelihatannya sembuh ya, kelihatannya sehat, itu dia masih menjadi carrier, menjadi pembawa. Gitu. Jadi sangat berbahaya menurut saya dalam situasi yang sangat krusial ini ya. Salah satu cara yang paling efektif adalah stamping out ya, pemusnahan. Cuman lagi-lagi ini butuh anggaran yang memadai. Kalau hanya diserahkan sukarela kepada peternak supaya menyerahkan sapinya itu secara sukarela, secara gratis gitu ya, pasti nggak akan mau. Ini adalah tabungan mereka yang sebetulnya digadang-gadang bisa dijual ketika butuh atau memanfaatkan momen Idul Adha ini supaya harganya tinggi. Nah, perlu ada anggaran yang memadai supaya pemerintah bisa mengganti ternak-ternak yang mau dimusnahkan itu agar peternak mau menyerahkan ya. Nah,
Cuman memang kalau hanya mengandalkan anggaran Kementerian Pertanian, saya kira stamping out akan sangat sulit ya. Anggaran Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun, terutama pandemi itu dipotong. Tempo hari sebetulnya Presiden Pak Jokowi itu mengharapkan dibentuk satgas ya. Kalau dibentuk satgas, itu menurut saya mobilisasi anggarannya jauh lebih mudah karena anggaran tidak hanya menggantungkan kepada anggaran Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian. Nah, kalau satgas itu diikuti dengan eh, pemberian status misalnya ini wabah nasional gitu ya, karena ini sudah di 17 provinsi, itu berarti sudah 50% dari provinsi yang ada. Ini luar biasa sebetulnya.